Ini mualaf untuk untuk mualaf. Jadi antum kepingin menggambar masjid, terus masjidnya ini mungkin ada donatur atau ada muhsininnya yang bisa membangunkan, tapi dalamnya itu ada pembinaan-pembinaan seperti itu. Jadi, setelah syahadat itu langsung dibina di situ ya, tidak terpencar gitu ya. Masya Allah, mulia sekali itu cita-cita antum. Terus gambarnya mahal, bayar berapa? Ya, karena kalau niatnya karena Allah ya nggak usah dibayar sih. Masya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kami ingin sedikit memperkenalkan dan agar supaya bisa menjadi sedikit motivasi untuk saudara-saudara semua yang ada di luar sana. Bagaimana sih sebetulnya itu kita ini bisa memilih Islam dan apa ya bahasanya? Bukan memilih lah, paling tepat itu bagaimana caranya itu kita mau tahu. Mau tahu apa itu Islam. Karena kalau kita sendiri sudah memasang tembok, kita nggak suka dengan Islam, dengan berbagai isu media yang ada pada saat ini, tentu saja pasti tidak akan mungkin kita ini akan mencari tahu apa sih itu Islam. Jadi kita langsung saja ke narasumber kita. Yang pertama saya ingin perkenalkan, namanya Novaldi Christian Rombe. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kedua Aki Adrianus Biasa. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi saya ingin cerita sedikit. Di samping kanan saya ini adalah orang-orang yang alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk bisa menyempurnakan agamanya, yaitu dengan memilih Islam. Gitu. Jadi kita mulai dari Aki Adam. Aki Adam ini atau Adrianus Biasa ini, panggilannya Adam. Beliau masuk Islam, antum masuk tahun berapa Ki? Tahun 2019. 2019 ya? 2019 bulan? Bulan 10. Kebetulan Ana yang syahadatkan ya? Nah. Masya Allah. Antum Aki? Kalau Ana tahun kemarin 2020 berarti? ya, bulan Februari tanggal 13 Februari ya? Masya Allah itu. Masya Allah. Sebelum Valentine. Masya Allah. Jadi kita langsung saja tanya-tanya sama mereka. Jadi gimana nih Aki? Kita mulai dari Aki Noval dulu. Jadi gimana Aki? Ketika sudah memeluk Islam nih, apa sih sebetulnya yang jadi tantangan paling berat buat antum? Silakan. Ya, yang pertama itu Kak, Bismillah. pasti kita akan mikir ke depannya ya. Setelah kita masuk Islam, kita mau kemana, mau Bagaimana? makan di mana. Pokoknya segala macam lah yang dipikir itu. Nah. Nah, di situ saya bicara sama mama saya. Ya. Saya bilang, Bismillah saja mah, Bismillah. Karena ya begitulah. Bingung ya, sempat bingung. Berarti Iya. normal ya, karena kan lengkap fasilitas di rumah, terus tiba-tiba masuk Islam, sudah berpikir kemana-mana. Waktu itu kuliah berarti Aki? Masih kuliah kan? Sementara kuliah. Masya Allah. Antum, Aki? Iya. Tantangan terberat sih ya pasti mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan orang tua ya. Nah. Di samping itu posisinya juga lagi kuliah. Jadi ya ekonomi pasti bermasalah. Kalau misalnya orang tua tahu, Nah. ya alhamdulillah ada mualaf center lah yang bisa cover. Alhamdulillah. Artinya kita sebagai wasilah saja, semua atas izin Allah. Alhamdulillah. Jadi tantangannya itu kurang lebih sama ya. Iya. Berarti berdua ini meskipun masuk Islam di tahun yang berbeda, mempunyai tantangan yang kurang lebih hampir sama. Pasti masalah ekonomi dipikirkan. Terus yang kedua itu tempat tinggal. Udah pikiran macam-macam ya. Iya. Terus yang kedua itu saya ingin tanya, setelah syahadat dan kalian sudah memeluk Islam, itu apa yang kalian lihat dari Islam sendiri sih? Ki Adam duluan. Anak ambil barangkali. Boleh. Biar lebih jelas. Nah. Jadi setelah syahadat itu Nah.
Sebetulnya ana itu dari awal sebelum syahadat itu, Nah. ana sudah belajar sholat, sudah hafal-hafal surah Masya Al-Fatihah. Allah. Dari tahun berapa itu kalau boleh tahu? Pokoknya dari kuliah itu, dari awal kuliah ana sudah cari-cari tentang Islam. Pokoknya debat-debat Islam begitu kan, bedah-bedah kitab. Habis itu alhamdulillah, maksudnya Allah lebih condong, ana lebih condong ke Islam. Karena Lebih logis. Artinya dari semua yang didapat begitu dari yang misalnya dijelaskan, yang dipaparkan itu. Misalnya ada ustadz ini lagi debat dengan pendeta ini misalnya kan. Ana itu lebih logis dengan jawaban dengan jawaban ustadz ini. Jadi Allah. habis cari-cari itu ana belajar sholat di kos. Habis itu sudah ana syahadat sama disyahadatkan sama beliau. Dan setelah itu tidak ada gambaran Islam itu lebih jelas lagi gitu. Jadi tidak ada yang aneh tidak ada. Semua jelas. terang benderang. Iya. Jadi halal. Tidak ada yang Dari tengah ya? Iya, yang asing tidak ada. Artinya semuanya sudah anak pelajari, sudah dipersiapkan. Insyaallah. Kalau antum akhir novel kira-kira? Kalau saya Kak, yang pertama saya baca itu Nah, waktu pelajari Islam itu Saminah wa Tonah. sami'na wa ata'na. Ya, saya Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Ya. Kata-kata itu membuat saya tertarik karena itu kebenaran Iya. memang betul-betul harus diikuti, didengar dengan. Jadi ketika saya masuk Islam, Nah, kan ada kadang-kadang orang itu mempelajari lebih dalam dulu Islam, Nah. habis itu tiba-tiba hijrah. Kalau saya tidak, nah. saya langsung hijrah begitu saja. Jadi teman-teman yang menyaksikan saya syahadat itu, teman-teman itu Kaget. Dia bilang, Kok Masya bisa Allah, langsung ya gitu ya? langsung gitu. Oh, Masya Allah. Ya, itu salah satu juga artinya Allah bukakan pintu hidayah buat kita semua kan, taufik dan hidayah Allah. Alhamdulillah. Tapi memang Oh, berarti berat. langsung ya? Langsung. Wah, Masya Allah, kalian ini mereka nih beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena ketika selesai syahadat itu langsung ada wadah. Yaitu Alhamdulillah kita di Mualaf Center Indonesia regional Sulawesi Tengah itu kita memberikan pembinaan ya. Jadi setelah syahadat itu kita berikan pembinaan dan totally semua mulai dari pembiayaan kosnya, tempat tinggalnya, terus makannya dan lain sampai biaya kuliah pun kita berusaha untuk mengcover gitu. Artinya tidak menunggu kita kaya dulu dan untuk bisa membantu saudara-saudara kita seperti itu. Dan alhamdulillah selamat, congratulations. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau baru lulus sarjana keperawatan ya? Keperawatan. S1 ya? S1. Masya Allah. Bulan berapa kemarin itu wisuda? Kemarin tuh bulan 9. Bulan 9. Oh, bulan 9. Masya Allah. Antum, sisa berapa bulan lagi kuliah selesai? Kira-kira? Insya Allah pertengahan tahun 2020 lah. 2022? 2022. 2022. Berarti tahun depan ya? Iya. Kira-kira bulan 6, bulan 7 berarti? Juni atau Juli? Sarjana teknik, ini insya Allah akan jadi sarjana teknik. Beliau sudah jadi sarjana keperawatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu juga video sebagai bentuk apresiasi saya terhadap mereka dan inilah ketika kita berusaha membantu saudara-saudara kita, mereka bisa menyelesaikan juga dengan serius gitu. Jadi donatur-donatur kami juga alhamdulillah selalu mensupport kegiatan-kegiatan kami dan pembinaan-pembinaan serta operasional kami itu disupport. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Setelah yang pertama itu kesusahannya hampir sama. Yang kedua itu langsung belajar Islam, belajar dulu baru syahadat, antum langsung dengar, langsung syahadat, langsung bang, langsung balik 180 derajat ini. Langsung pelihara jenggot, langsung cingkrang. Masya Allah, langsung belajar sunnah. Nggak takut dikatain teroris ente? Kalau saya sih tidak. Antum? Ana lebih teroris itu apa ya? Ana rasa dia bukan Islam, cuma dia membawa Islam saja. Artinya dia oknum saja di dalam. Oknum ya betul nih. Menurut Tertarik Ana ya. gitu. Oh gitu. Jadi nggak takut itu. Misalnya, kamu jenggotan nih, gitu nggak takut ya? Kalau itu Ana punya jawaban sendiri. Kenapa? Coba. Wah ini unik ini. Ente pelihara jenggot nih, aduh, ente udah kayak teroris. Ini teroris nih banyak yang berjenggot nih sekarang. Bismillah. Celananya cingkrang juga. Ente cingkrangan, ente jenggotan, gimana itu? Menghadapi tudingan-tudingan seperti itu. Silakan. Kalau dari pandangan orang tentang kita berjenggot, Nah, cingkrang atau pakai jubah gitu kan.
Anda punya jawaban sendiri karena anak dari mantan kafir ya, dari Iya. Kristen Protestan. Iya. Pasti tidak asing dengan yang namanya Yesus atau Nabi Isa. Iya. Ya, simple sebetulnya. Sebetulnya kalau mau dijawab, ya kalau Iya. Anda berjenggot ya karena Nabi Isa juga berjenggot. Begitu ya. Ya, berjubah Nabi Isa juga berjubah, cingkrang. Wih, Masya Allah, Isbal juga. Ya kalau dilihat katanya Iya, fotonya, iya. kita kan nggak tahu itu betul atau tidak Nah, kan? Tapi dari Masya Allah. nabi-nabi kan, contohnya Nabi Muhammad juga kan seperti itu. Nah, jadi memang sahabat-sahabat juga kan seperti Iya, itu. Kita kan jadi kalau- ngikutin contoh. Kembali lagi si penjelasan Aki Noval ya, berarti Samina wa Atokna. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ditanya seperti itu ya jawabnya ya Nah, Nabi Isa juga berjenggot. nah, Jadi paham. tidak perlu asing dengan Nah. yang namanya jenggot atau apa. Nah, jadi sekarang ketika sudah memeluk Islam, sudah di Islam, bagaimana sih perbedaannya? Artinya tanpa menjelekkan ya, kita tidak menjelekkan. Di sini kita untuk bagaimana sih memberikan motivasi gitu loh. Iya. Apa sih yang terjadi, perubahan spiritual apa sih? Mungkin dari diri antum yang dulu itu tidak teratur, misalnya Iya. jam-jam sembarang, tidurnya sembarang, terus bangunnya seenak perutnya jam berapa, terus mungkin pekerjaan mungkin kurang amanah ketika dikasihkan tugas, tapi ketika kita mempelajari Islam, kita mempelajari dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah dan hadis, mengikuti pemahaman para salafus soleh, gitu. Apa sih yang jadi perubahan itu, Aki Adam? Kalau anak semuanya. Semua? Iya. Apa contohnya salah Mulai satu? dari pola hidup, gaya hidup. Alhamdulillah. Kalau soal makan sudah mulai teratur, sudah Alhamdulillah. lebih memperhatikan makanan. Nah, Di samping itu kan karena orang kesehatan juga. iya. Yang kedua itu kedekatan dengan Tuhan itu anak rasa lebih dekat karena afwan ini beda yang seminggu sekali sama sehari 5 kali. Ya, pastilah. Ya itu. Jelas Jadi lah. artinya kedekatan itu lebih dekat Jelas pasti. dengan Allah. Terus iya itu mengenai amanah tadi kan yang kau bilang misalnya Iya. kita lagi Diberikan tugas. diberikan Nah. tugas. Alhamdulillah juga Islam itu ilmunya luas gitu. Jadi Nah. kalau mau kita belajar fikih muamalah, fikih ibadah. Jadi dengan kita belajar seperti itu, alhamdulillah artinya kita paham ketika ada amanah atau janji Nah, harus. itu harus. Nah. Artinya kita Insya kayak Allah. berhutang gitu dan Nah. harus terpenuhi. Alhamdulillah. Antum, Aki Noval. Kalau saya Kak, ya perubahannya drastis sekali ya. Contohnya, karena anak antum ini kayaknya anak mama ini. Terus terang ini anak bilang, anak mama sekali beliau ini, karena dia sayang sekali sama mama. Jadi mau ini sekedar info, dia sama mamanya. Jadi mamanya ini Muslim, hanya karena pernikahan ya mungkin ya, bisa disebut pernikahan itu akhirnya berpindah mengikuti agama suaminya dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan beliau untuk bertobat dan syahadat itu waktu itu kalau nggak salah besoknya mau lebaran. Mau Ramadan ya? Iya. Besoknya mau Ramadan, malamnya syahadat kan? Malam syahadat. Masya Allah, ibunya ini luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi, antum gimana? Coba. Iya. Ini gimana sih? Yang Bismillah. pertama itu Bismillah. pola hidup ya, sama seperti Aki Adam. Mm-mm. Kalau ya awalnya dulunya itu Nah. saya ya Pasti tidurnya malam, bangunnya siang. Iya. main game itu Main jam game sampai 6 pagi sampai jam 6 sore belum. hobi main PS, berarti antum hobi main game. Iya, Oh, hobi sekali kelihatan. main game. Terus Nah, sekarang terus, lebih teratur. Sekarang lebih teratur. Samping itu karena sholat kan. Ya, Karena betul, sholat. pasti. Sekarang saya ibadah itu lebih tenang. Lebih tenang ya. Lebih tenang. Alhamdulillah. Ketika saya telat saja sholatnya Iya. atau ibadahnya itu Ada yang kurang ya? ada yang kurang, Kayak merasa bersalah ya gelisah ya. Benar. Iya. lain dengan yang kemarin itu Ya, ya, yang merasa ya, biasa-biasa biasa saja. Ya, saya juga sih kurang lebih sama. Ya mungkin pasti ada yang pro dan kontra ya, tapi kami di sini tidak mencari perdebatan. Ini hanya untuk memotivasi saudara-saudara di luar sana yang mungkin mualaf dan juga yang ingin bersyahadat itu udahlah, nggak usah mikir-mikir, syahadat aja dulu. Ntar baru dipikirin kemudian, yang penting belajar. Gitu. Poinnya mungkin di situ ya. Kita syahadat dulu gitu. Kalau ragu-ragu ya nggak maju-maju nanti. Iya. Mungkin begitu. Terus apa ya? Harapannya dari masing-masing. Harapannya ke depan untuk pribadi antum sendiri, terus untuk kita di sini di rumah belajar, terus harapannya lagi untuk segala macam lah. Apa? Mungkin dari Aki Noval dulu.
dari diri pribadi saya sendiri. Apa ya? Apa harapan apa? Mungkin antum ada berharap Cita-cita. ya cita-cita mungkin anak bisa lebih bagus lagi dalam ibadahnya, atau mungkin antum nanti sudah jadi sarjana teknik, antum punya CV atau PT bisa bangun masjid gratis kayak bos JNE kan? Ya. Wow, masya Allah itu hartanya banyak bisa diinfakkan dengan ilmu-ilmu antum. Mungkin bagaimana? Sebenarnya sih Ana lebih tertarik itu mempelajari ilmu agama sih dari awal. Cuma mungkin sudah terlanjur Jalannya. jalannya begini, Ya. harus diselesaikan Ya. amanat tersebut. Nah, setelah selesai lah. Setelah antum jadi sarjana mau kemana? Sarjana teknik misalnya. Saya ingin menggambar sebuah masjid ya. Di situ masjid itu nanti Kepingin ada apanya? Ada tempat pembinaan apa? ya atau- pembinaan begitu Ah, ya. Pokoknya ada rumah Qur'annya. Oh, ada rumah Quran, rumah pondok, rumah tahfiznya. Terus apa lagi? Ada apa pembinaan apa lagi? Pembinaan akhwat juga. Pembinaan akhwat. Untuk apa pembinaan akhwat dibina untuk apa ini? Akhwatnya? Akhwat-akhwat anak-anak atau akhwat yang dewasa? Ya. Semuanya. Semuanya. Maksudnya ini mualaf untuk Untuk semua. mualaf. Jadi Sama antum itu. kepingin menggambar masjid, terus masjidnya ini mungkin ada donatur atau ada muhsinin ya Muhsinin, ya. yang bisa membangunkan, tapi dalamnya itu ada pembinaan-pembinaan seperti itu. Jadi, setelah syahadat tuh langsung dibina di situ ya. Iya. Tidak terpencar gitu ya. terpencar gitu ya. Masya Allah, mulia sekali itu cita-cita antum. Terus gambarnya mahal, bayar berapa? Ya karena kalau niatnya karena Allah ya nggak usah dibayar sih. Wih, Masya Allah. Berarti gratis ini. Gratis. Ilmu antum itu wakafkan untuk Allah. Iya. Tapi kalau untuk gambar perumahan bayar. Bayar. Masya Allah, keren, Masya Allah ini penting ditiru nih anak muda ini, Masya Allah, Masya Allah. Antum, Aki Adam. Bismillah. Karena anak baru selesai S1, Nah. alhamdulillah. Anak harus lanjut pendidikan lagi selama 1 tahun untuk ambil profesi. Profesi. Iya. Oke. Setelah itu baru bisa dapat STR untuk bisa kerja di rumah sakit. Nah, Harapannya ke depannya bisa kerja di luar, di kepinginannya di mana? Kepingin di mana? Di luar di mana? di Saudi salah satunya. Masya Allah. Insyaallah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Yang penting berarti antum berarti sekarang ini kita fokus kita bantu beliau untuk penggalangan dana. Karena Lanjut. lanjut. Nurse-nya ya, nurse ya namanya ya? Iya. Profesi kan? Nurse ya berarti, bener ya? Ya. Jadi kita ini lagi ada proses penggalangan dana juga untuk saudara kita Aki Adam. Berapa totalnya dibutuhkan Aki kurang lebih? Kurang lebih 25 juta. 25 juta. Berarti 25 juta itu sudah include dengan berkas-berkas dan lain-lain dan pendaftaran semua ya? Untuk baju segala macam. Oh, itu berapa lama sih sekolah begitu nurse itu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun ya. Oh ya, jadi kita lagi ada penggalangan dana juga untuk saudara kita Aki Adam. Nominalnya kurang lebih 25 juta. Jadi kalau ada keinginan Bapak Ibu untuk membantu saudara kita, insya Allah nanti kita akan cantumkan nomor rekening di dalam video. Mungkin begitu ya, Ki ya? Iya. Iya. Jadi apa ya? Alhamdulillah loh. Saya Masih ada satu lagi. apa? Oh betul. Sorry. Apa lagi satu? Setelah artinya anak Setelah tidak- bisa keluar Iya. nih, selesai kuliah, Bukan. terus nikahnya kapan? Jangan ngejar dunia terus, nikahnya dipikir bos. Ente juga sama. Ini nikah penting, Oke. ini anak muda harus nikah muda. Insya Allah, Ah. secepatnya. Jadi begini, setelah anak keluar nanti, Ya. insya Allah bisa kerja di luar, Mm-mm. kurang lebih beberapa tahun di luar. Nah. Harapannya yang pertama, semoga tidak apa yang anda dapatkan, baik itu ilmu atau uang, apapun itu materi tentang dunia, semoga insya Allah semoga tidak melalaikan. Amin, amin. Insya Allah itu paling penting Aki. Yang Itu minta sama kedua, Allah, perlindungan nah. sama Allah. Nah. Yang kedua, anda bisa lebih bermanfaat untuk umat lagi. Masya Salah Allah. satunya mungkin bisa jadi donatur Muala Center. Amin, 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 amin. Barakallahu fikum, masya Insya Allah. Allah. Nah, ya harus kita memberikan manfaat. Iya. Betul, betul. Harapannya ya Betul. kalau namanya bermanfaat untuk umat artinya berkelanjutan. Betul, continue dia. Dan tidak akan putus. Betul. Harapannya itu. Alhamdulillah. Sama contoh juga kayak sekarang kita lagi bikin program hapus tato. Itu saya pertama kali tuh dihapus sama Aki Sandi Widodo.
Itu pertama kali tato hijrah removal. Itu setahu saya sih di Indonesia baru pertama kali, waktu itu ya belum seheboh sekarang. Waktu itu saya dihapus proses. Sekarang saya ngapus orang. Artinya kan berkelanjutan. Ada berarti bermanfaat gitu loh untuk kita. Nah, ketika ada manfaat itu, bagaimana caranya kita bisa bagikan ke orang lain juga. Gitu. Masya Allah, ini mulia sekali cita-citanya Aki Noval, kepingin bangun masjid gratis gambarnya kalau untuk masjid. Aki Adam juga kepingin bisa hartanya bermanfaat untuk umat, bisa untuk mualaf dan lain-lain gitu. Yang penting satu, Anda ingatkan, jangan lupa nikah. Karena nikah itu penting. Anak muda itu penting nikah. Jangan sampai kalian banyak duit belum nikah jatuhnya ke zina. Waliyadzubillah, jauhkan. Oke, baik. Mungkin sedikitlah bincang-bincang saya bersama Aki Noval dan Aki Adam. Mohon maaf jika banyak perkataan-perkataan kami yang menyinggung daripada para penonton semuanya. Kami tidak ada niat sedikit pun, tidak ada niat untuk menjelek-jelekkan agama lalu kita. Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Hanya ini sekedar sharing dan hanya ingin memotivasi saudara-saudara kita di luar sana yang ingin bersyahadat ataupun yang sudah bersyahadat tapi bingung mau kemana. Ayo segerakan syahadat dan segera mencari masjid, segeralah cari tempat majelis ilmu untuk bisa belajar ilmu Islam. Dan jangan lupa, ketika kita mau pelajari Islam, carilah sumbernya, yaitu dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman para salafus soleh. Agar apa? Agar hati kita menjadi tenang dan hidup kita tuh menjadi santai aja, nikmatin aja. Ada masalah, qaddarullah wa masyafa'al. Ketika ada masalah, qaddarullah wa masyafa'al. Semua itu sudah kehendak Allah. Kita hanya sebagai pelaku, kita hanya sebagai pemain. Kita berperan menjadi pemeran yang baik. Jadi jangan sampai kita malah melihat orang lain yang tidak pernah susah. Kita tidak tahu permasalahan orang seperti apa di dalamnya. Gitu. Jangan sampai kita malah mengeluh dan kita berprasangka buruk kepada Allah. Mungkin begitu ya. Saya tutup ya. Oke? Aman? Siap. Alhamdulillah. Mungkin sekian bincang-bincang dari kami. Jazakumullah khairan. Semoga para penonton bisa mendapatkan manfaat daripada channel kami. Dukung terus channel kami. Dan nanti kami akan cantumkan juga untuk open donasi saudara kita, Aki Adam, yang akan melanjutkan profesi nurse ya. Kurang lebih dengan nilai 25 juta rupiah. Nanti nama mereka yang akan kami cantumkan di situ. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.